Halo teman-teman Cornerstone, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Hari ini kita bakal ngomong-ngomong bersama tamu yang spesial. Nanti kalian bisa kenalan, pasti kalian udah kenal sih. Kenalan dulu ya, aku Agatha Sofia. Dan hari ini kita bakal ngobrol tentang topik singleness bersama Komo. Oke, hai semuanya, aku biasa dipanggil Mong ya, tapi nama asliku adalah Michael Christian. Keren banget ya? Keren banget ya, kayak nama-nama bully-bully gitu kan. Nah, sekarang aku bekerja as a content creator, juga ada kerjaan side business juga. Itu sih sekarang. Sibuk ya kok ya? Cukup sibuk ya, cuman buat Cornerstone saya selalu ada. Pasti, jadi spesial banget nih, dengerin baik-baik teman-teman. Iya. Oke kok, hari ini kita bakal membahas topik yang seru tapi agak personal nih kok. Nggak apa-apa sih, karena di dunia content creator hal yang personal sudah dipublikasikan. Oh iya, memang harus dekat sama netizen ya. Iya. Kak? Kalau nggak gitu netizen nggak mau dekat sama kita. Oh gitu, harus gitu. kenal maka sayang gitu. Biasanya ada yang bakal, kakak sudah punya pacar atau belum? Paling banyak. Nah itu kok, yang hari ini kita akan bahas. Oh tentang tentang apakah Komong punya pacar. Nah itu dia. Kalau sekarang kebetulan masih single, ya, ready to mingle tapi. Wena. Cuman aku mau ngasih tahu fakta dulu ya sebelum kita masuk ke dunia single ini. Fakta yang mengejutkan ya, bahwa sekarang anak-anak muda umur SMP dan SMA itu justru 63% ya. Ini berdasarkan survei ya, surveinya sudah valid. Aku lupa dengan website apa namanya, cuman ini valid banget. 63% anak SMP dan SMA itu sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. 63%. Lebih dari satu kali. Mention ya, lebih dari satu kali. Jadi bisa 2 kali, bisa berkali-kali dan segala macam. Bahkan 50% di antara mereka itu sudah melakukan aborsi. Dan ini menurut aku sudah wajar di Jakarta. Di Surabaya masih belum lagi di kota-kota lain. Ini survei di Indonesia kebetulan 63%. Dan jangan lupa juga kasus perceraian di Indonesia itu paling terbesar di Asia Pasifik. Jadi kalian bisa bayangin, terbesar kasus perceraian. Jadinya apalagi buat kalian nih anak-anak single nih, sudah gak main-main lagi tentang hal kayak gini. Ini adalah fakta di mana di depan kita itu wis banyak sekali anak muda yang kayak gini. Pasti kan kita kan planningnya kepengen, aduh Tuhan, aku kepengen mendapatkan pasangan yang berjaka, aku pengen punya mendapatkan pasangan yang masih virgin. Nah itu sekitar 45%an gitu. Nah mengejar 45% itu yang kayak benar-benar ada atau enggak, itu yang sekarang kita kayak galaukan. Mungkin pada penasaran sih, apa sih kenapa kok aku happy banget kalau misalnya dibilangin kok kamu single ya? Iya, aku single. Happy. Alasannya gini, single itu berbicara tentang mengenai keutuhan dalam diri kita. Bagaimana kita menerima diri kita as a person. Biasanya kita kalau misalnya ngelihat diri kita kayak ada yang kurang, kemudian biasanya gak berdiri kurang. Jadi itu membuat diri kita itu sebagai nggak utuh di hadapan Tuhan. Nah, berarti itu ya definisi single menurut Koko ya? Menurut aku sih. Tentang keutuhan, terus gimana mencintai diri sendiri dan Iya. Pastinya penuh dulu ya kok ya sama kasih Tuhan. Iya benar. Kalau sekarang gimana kok? Sudah merasakan itu? Kalau sekarang penuh dalam Tuhan, haleluya, puji Haleluya, Tuhan. tepuk tangan sama-sama. Kasih tepuk tangan buat kita. Yes. Oke. Makanya kalau tapi gini, biasanya kata-kata single ini banyak orang merasa kayak kapan sih waktu yang paling tepat untuk aku melepaskan masa singleku? Si orang-orang kayak gitu kan. Iya. Kayak kapan sih ngomong? Kalau aku jawabnya di waktu yang tepat. Di waktu dimana kalian benar-benar utuh dalam Tuhan. Dimana kita gini, single itu berbicara tentang keutuhan dan bagaimana kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena di sanalah kita menjadi utuh di hadapan Tuhan. Itu. Tapi ini menarik sih kok. Kata Koko kan tolak ukurnya kapan sih ketika kita sudah dekat sama Tuhan gitu. Nah, kadang kan kita bingung nih.
deket Nah. sama Tuhan tapi besoknya nggak deket sama Tuhan. Waduh. Ya Anak namanya muda manusia. banget ya. Iya, aduh, gimana namanya cornerstone youth. Iya. Nah itu gimana kok menurut kok? Gini, manusia itu emang ada di mana seperti roda, kadang-kadang semangat, wah on fire, puji nama Tuhan, datang aktivitas ke gereja pasti paling depan, apalagi doa sate tiap hari. Tapi ada waktu di mana kita tetap jenuh, bosan, kemudian kayak ada titik di mana kayak kita kayak udahlah sudah nggak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Nah, ini mungkin karena gini, persepsi kita di mana kekristenan ya, kalau ngomong tentang kekristenan ini cukup terlalu agamawi gitu. Banyak orang yang menganggap bahwa kayak ya apa sih kamu kalau sering ke gereja tapi kok kamu kelakuannya kayak gini, bertolak belakang. Sering ya. Nah, pastinya karena gini, kekristenan itu berbicara tentang bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Kalau kalian merasa bahwa diri kalian kayak aku kok cepat bosen sih sama dengan hal tertentu, berarti kalian pertanyaan terpentingnya pasti bagaimana hubungan kalian dengan Tuhan gitu. Karena kalau kalian penuh di dalam Tuhan, hubungan kalian dengan Tuhan itu oke setiap hari, dimana kalian misalnya ada sesuatu pasti kayak Roh Kudus bagaimana nih harusnya ini aku lakukan apa, maka sinyal singleness kita itu akan semakin kuat. Nah, titik dimana kalau kita justru kalau orang kalau mau pacaran ya, itu ketika kita itu merasa bahwa diri kita nggak butuh pacar, di titik itulah dimana kita layak untuk berpacaran. Teman-teman mungkin bisa dapat ya teman-teman kalau misal kapan artinya hubungan tuh dekat, lebih ke personal ya kok ya, gimana kalian menilai, bukan berarti sempurna ya kok ya. Iya benar. Tapi tetap ada di mana saat kita minta Roh Kudus untuk berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Benar. Dan itu pasti nentuin kalau misal mau punya pacar ya kok ya. Benar. Kalau misal nggak punya hubungan dekat dengan Tuhan, mungkin bisa cepet bosan sama pacar dan lain-lain. Makanya banyak wanita pun juga gini. Wanita kan juga berhubungan dengan perasaan nih. Dimana yang cowok membutuhkan dengan logika pikirannya. Ketika misalnya contoh nih, case-nya studi case kamu nih, kamu berpasangan dengan satu cowok gitu. Ketika diri kamu nggak utuh, biasanya kamu akan mencari hal kebahagiaan di cowok kamu. Yang biasanya cowok kamu misalnya sudah utuh ya, berbahagia, sedangkan kamu kayak nggak bahagia. Makanya kamu nih mana, dengan siapa, kayak gimana nyari terus, kayak kemana-mana harus bareng terus. Makanya hal yang seperti ini tuh jangan sampai terjadi di antara kita semuanya. Itu makanya banyak di antara kita selain mengambil dari sisi misalnya berpasangan dengan orang, bahkan akan jatuhnya banyak malah ke dunia seks. Kemudian dunia narkoba kalau cowok, kemudian minum-minuman dan masih banyak lagi. Makanya ini perlu diperhatikan buat cornerstone ya. Kalau misalnya kalian lagi galau atau something, perbaikilah dalam diri kalian. Penting banget karena ini percayalah bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita. Amen. Ada di sekeliling kita. Dimana kalau misalnya kalian membutuhkan teman buat untuk bercerita nih, biasanya kan kelemahannya single kan kayak gitu ya. Apakah aku single alone? Enggak. Alone itu berbicara tentang keutuhan, all in one kata-katanya itu. Bukan kayak alone sendirian kayak nggak ada teman. Sometimes begitu. Karena gini, Tuhan itu pun juga suka alone. Sama kayak ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus itu DE sampai ngomongnya kayak sudah deket banget akrab, best friend ya, namanya single kelihatan ya utuh sekali. Ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani dan saatnya itu bakal akan ditangkap oleh para pengawal, dia itu malah lari ke gunung dan berdoa dengan sendiri. Ketika ada masalah apapun, ketika momen di mana dia ada 5.000 orang dan juga dia cuma bawa 5 roti dan 2 ikan. Pada saat itulah dia malah justru meninggalkan semua hal itu, lari ke gunung dan berdoa. Sendiri gitu. Iya, sendiri. Tuhan aja kayak gitu. Karena kenapa sih? Dalam singleness, dalam hubungan, itu penting sekali bagaimana kita balik lagi bangun hubungan dengan Tuhan. Mengandalkan bahwa oh Tuhan, aku butuh Engkau dalam setiap apapun yang tak lalui. Kalau misalnya kita oh iya tenang aja, aku memiliki kekayaan, aku memiliki kekuasaan, aku memiliki teman yang banyak. Maka dalam artian bahwa kita gak butuh Tuhan-Tuhanan lagi ya. Bisa sampai titik itu ya kok ya. Iya, makanya berbahayanya
kalau misalnya kita nggak benar-benar berbahagia dalam Tuhan, nggak Iya. utuh di dalam Tuhan. Oke, ini bagus banget sih kok. Tapi sebelumnya nih aku kita mau tahu dulu kok Ah. udah berapa lama nih singlenya? Waduh, heeh. Kebetulan aku singlenya sudah hampir 3 tahun. Catat teman-teman. Ya, 3 tahun atau 2 tahun nih, 3 tahun lah saya. Ha. Udah itu cukup lama sih kok. Maksudnya pasti kan Koko berproses ya Iya, untuk mencapai keutuhan tersebut. Mm. Nah, boleh nggak sih Koko sharing prosesnya sampai ke titik itu dan sekarang Koko bisa sharing di sini tentang singleness itu seperti apa? Apakah Koko enjoy dengan kesinggelan ini? Dulu pada masa-masa dimana kita masih muda, masih Oh muda, iya, muda. sekarang? Masa-masa SMA itu kayak, Mm. wah trennya kayak gak ada pacar, gak gaul, gitu. Yuk, Teman-teman setuju. posting di Instagram, kemudian kayak, aku lagi sama ini kayak love, kayak Aduh, gitu. Ha. sekali. Kayak kita kayak sebagai kayak trigger kan kayak, wah, aku mau kayak gitu. Ha. Itu momen pernah aku lalui pada saat masa SMA. Pacaran juga masa SMA itu aku pacaran dengan satu wanita. Nah, wanita dong. Wanita pasti Oh, dong. iya. Soalnya sekarang zamannya ada yang pacaran dengan iya. cowok. Ekstrim memang. Ekstrim emang ya. Makanya jangan sampai lo kalian ya. Iya. Pacaran dengan lawan jenis. Nah, itu aku pada masa SMA 2 tahun. Kemudian selesai karena kita beda jarak ya. LDR nih. LDR. Oke. Nah, jadi dia berkuliah di luar negeri Ya. dan aku berkuliah di sini. Ya udah. Terus itu pas kuliah juga lagi ketemu sama satu satu. Saya kalian tahu semua deh. Satu wanita. Oke. Itu berlangsung nggak sampai 1 tahun. Dikarenakan pada saat perjalanan aku masa pacaran itu aku merasa nggak bahagia dalam diriku, bahwa aku merasa kayak aku mencari kebahagiaan di pasanganku. Aku menyadari itu, dimana kayak nyari dia, bahkan aku rela bolos untuk basket demi dia sampean, karena aku merasa kayak aku butuh diperhatiin dalam hal itu. Apakah ini dinamakan bucin? Anda benar sekali. Betul. Nggak tanpa disadari kita ngomong nggak bucin, kita bucin. Nyatanya ya. Nah setelah itu kayak akhirnya pada saat retreat gereja aku menyadari bahwa oh ya ternyata hubungan yang nggak berbahagia ini, yang nggak sebenarnya dipaksakan ini, mendingan di stop aja dulu daripada kita pasangan ini antara kita berdua tersiksa satu sama lain. Berarti dari sisi dianya juga merasakan kurang bahagia ya kok? Karena saya yang suka Ngejar-ngejar terus. dan yang paling penting itu bagaimana kita punya visi yang sama, Nah. visi dan tujuan yang jelas. Karena yang di terakhir ini emang tujuan kita untuk merit itu berbeda. Sedangkan aku di umur yang mungkin sekitar 5 tahun lagi, sedangkan dia sudah tinggingan sekarang. Wah. Begitu. Makanya kayak oh ini sudah beda tujuan nih. Dan aku baru sadarnya ketika dekat-dekat pada saat retreat itu. Kayak aku minta Tuhan kayak kasih aku petunjuk lagi supaya kalau ini benar-benar dari Engkau. Makanya kayak dikasih beneran pada saat retreat, ya udah aku bilang rasanya save my time, save your time with just a good friend, karena kita merasa kayak hal ini terlalu dipaksakan. Dan aku merasa aku biasa omongan cowok, aku gak layak buat kamu dan kamu bisa cari cowok yang lebih baik dari aku. Itu kata-kata yang kayak oke lah. Tapi emang disadari emang itu pure kesalahan aku yang terlalu memaksakan. Gitu. That's why kayak akhirnya introspeksi diri dan ngelihat sebenarnya singleness ini punya satu tujuan yang paling penting, di mana kita itu mengejar apa sih tujuan hidup dalam diri kalian itu. Berarti sampai tujuan hidup juga ya Gus? Akhirnya sampai kayak bener-bener kayak kekepuk semuanya akhirnya. Justru kayak ketika pada saat putus itu semakin di-upgrade dirinya dari sana. Kayak mulai, aku tahu ternyata tujuan hidupku adalah banyak orang, menginspirasi banyak orang, bikin konten untuk menginspirasi banyak orang. Ya. Aku punya power buat kayak punya masa untuk menggerakkan sesuatu. Di sanalah Tuhan kayak memakai aku di sana. Aku menyadari itu. Dan itu yang Tuhan mau sebenarnya. Pada saat kita single. Itu. Kalau misalnya pada saat single kita nggak tahu tujuan kita apa, what's wrong with you man? Selama kalian hidup kalian ngapain aja gitu. Itu hal yang paling penting. Menarik ya teman-teman. Berarti di sini Komong juga minta apa ya? Apa namanya? Petunjuk dari Tuhan gitu. Iya.
ya itulah yang harusnya kita lakukan teman-teman, karena kita nggak pernah tahu ya kok next satu hari ke depan ataupun 1 tahun ke depan apakah bersama dia atau bersama dia yang lain. Yang lain. Kayak gitu. Karena jodoh kita nggak tahu loh. Iya benar Gini. banget. Kalau kata para pendeta, para pendeta, jodoh itu di tangan kita. Gimana tuh kok? Ya gini. Kok beda sendiri nih kok dari yang lain? Kata para pendeta, itu jodoh itu di tangan Tuhan. Beneran. Semuanya bilang kayak gitu. Cuman ini loh, pilihannya itu di tangan kita. Jadi kita memilih mana sih wanita yang paling tepat di antara kita. Kita bisa kayak punya feeling. Ternyata wanita ini, yaudah aku bikin proposal dulu nih. Terus ajuin ke Tuhan. Nah, Tuhan yang ACC atau enggak. Seperti itu. Oke, berarti kok punya kriteria pasangan itu boleh? Wajar. Realistis gitu. Kalau misalnya kalian aku kepingin cewek misalnya laki ya. Aku kepingin punya wanita yang kulitnya putih, mulus, tinggi, rambut panjang kayak model Indonesian top model. Ya nggak apa-apa, it's okay. Cuman sadar diri juga dong dengan muka kalian. Penampilan kalian apakah sudah hampir sepadan? Ya. Kan pasangan kan juga berbicara tentang kesepadanan. Betul itu setuju banget. Gak mungkin dong kalau misalnya kita nggak sepadan, pacar kita top model tapi kitanya bukan down model. Kan jomplang Pentol. banget nih. Jadinya pentol. Nah, Iya, makanya juga perlu introspeksi diri. Kayak dengan target-target kita, itu relate gak dengan apa yang kita dapatkan nanti? Nah makanya itu ya kok, untuk introspeksi itu butuh waktu sendiri ya, Iya, sendiri sama Tuhan. Jangan terlalu dipaksakan kayak ngomong yang lalu. Iya, emang kalau kamu kriteria cowok kamu kayak gimana sih? Aduh, takut akan Tuhan. Haleluya. Ya adalah proposal personal kok. Ya ada pasti kok kriteria, karena apa ya, aku memang setuju sama Koko. Tuhan tuh pasti akan memberikan yang terbaik. Yes. Tapi kan Tuhan juga kasih kita kebebasan ya, mau yang mana dan lain-lain. Ya kita tinggal ajukin aja, tapi terserah Tuhan apakah itu terbaik buat kita atau enggak, ya Tuhan yang tahu. Benar. Gimana? Setuju nggak kok? Setuju banget hal itu. Oke kok, selanjutnya nih, berarti kan Koko udah single selama 3 tahun dan merasa utuh. Nah, kira-kira apakah Koko akan setelah ini melepaskan masa-masa single? Oh, Kan katanya udah deket nih sama Tuhan. Nah, gimana kok? kalau sampai saat ini pun juga itu masih belum menemukan jodoh yang paling tepat. Oke. Kayak wanita yang paling tepat. Kalau misalnya dekat sama beberapa wanita ya emang lah kita ya manusia emang kayak jadi chattingan dengan wanita ya emang ada. Cuman masih belum menemukan yang benar-benar klik. Ini Tuhan yang mau, ini yang Tuhan tuju buat kamu. Itu masih belum. Jadi makanya itu masih belum masuk dalam prioritas utama dalam hidup aku sih. Kalau misalnya kamu nggak cari cewek tak? Enggak, aku masih harus ngerjain konten ini, aku masih harus ini. Nah, ini nyambung sama pertanyaan kita selanjutnya kok. Nah, pertanyaannya adalah, gimana Koko tuh bisa stay kayak gitu tuh di tengah tekanan pergaulan. Maksudnya kan di fase umur Koko, maaf kok maksudnya. Emang zaman-zaman udah saling mau berhubungan satu sama lain. Nah, gimana Koko tetap bisa stay seperti ini? Tahu prioritasnya yang mana gitu. Gini, paling penting kita menentukan prioritas dulu nih. Oh, itu dia. Yang pertama itu pastinya yang pertama Tuhan is number one. Yes, kita nggak bisa ganti hal itu. Kemudian yang kedua adalah keluarga. Bagaimana hubungan kita dengan keluarga? Bagaimana kita nge-treat keluarga kita, mama papa kita. Kalau punya adik, gimana kita hubungan dengan adik? Oke atau enggak, atau kita sering bertengkar atau enggak, itu perlu diperbaiki. Setelah dari hal itu, mulai dari kewajiban kita di umur kita. Kalau misalnya aku di umur 23 tahun ini, aku menjadi seorang yang mungkin harus membiayai diri sendiri. Aku harus punya settle dalam financial, kemudian apa lagi, masih banyak hal dalam umur 23 ini itu yang harus kita kejar, investasi dan segala macam. Gak apa itu kita kejar terus. Kemudian jangan lupa juga dengan pelayanan di gereja atau dimanapun itu bebas. Cuman kalau misalnya aku sih lebih enak di gereja karena benar-benar kelihatan mata, karena benar-benar kita. Tapi di luar sana pun kita juga pelayanan ya kok ya. Kemudian dengan berhubungan dengan hobi dan teman-teman itu. Setelah dari itu yang nggak berhubungan, misalnya membuang-buang hal waktu. Kalau misalnya aku no offense dengan orang bermain games, cuman sometimes aku suka main games ya. Kadang aku kayak
oke lah kita ada waktu buat main games, tapi nggak boleh berlebihan, secukupnya aja. Harus gitu. balance lah ya kok. Karena di umur-umur yang sudah menyentuh angka kepala 2 itu kita penting harus mengejar cita-cita kita. Sudah bukan main-main lagi, daripada kalian sudah nyentuh kepala 3 nanti kalian kayak merasa ketinggalan dengan yang lain gitu. Iya. Dan terus survive-nya kalian harus milih teman-teman yang bener, komunitasnya bener-bener. Support Karena baik ya. karena gini, aku dengerin podcastnya dari Jose Carroll. Dia bilang kalau justru teman yang benar-benar teman, dia itu rela memberitahu hal yang buruk tentang kamu supaya kamu improve. Disitulah kamu benar-benar sadar bahwa oh ya ini benar-benar temanku, bukan teman-teman yang ngomong di depan, weh api kok kamu Keren, cantik, keren, tapi gitu. di belakangnya ternyata kamu dibilang elek, mukamu melengsin dan segala macam. Itu jangan sampai hal itu. Aku itu pernah aku pun pernah kejadian hal itu, kayak ternyata teman aku nusuk dari belakang, ngomongnya kayak aku berteman dengan anak ini, tapi ternyata di belakang aku berteman dengan anak ini soalnya anak ini suka ninggalin teman lama dan segala macam. Kayak wow, aku cukup aku setelah mendengar itu kayak oke, berarti orang ini yang awalnya dari inner circle aku masuk dari inner circle Teman dekat ya itu ya. 1, 2 turun ke 3, ke 4, wis dianggap teman biasa. Makanya itu kayak pengaruh dari teman-teman juga. Kalau misalnya emang teman-teman kalian banyak yang merit, emang itu kayak cobaan yang berat ya. Nah, itu kayak, aku sudah ini punya cincin loh. Aduh kayak foto-foto prewednya bagus-bagus oh, ya. aduh. Terus aku pernah kapan aku bisa apa ya. Tapi jangan khawatir. Justru Tuhan itu kayak juga ngasih tahu, nggak apa-apa kok. Mungkin tujuan hidup mereka, panggilan hidup mereka emang harus merit dulu. Mereka bukan kita. Jadi jangan samakan mereka dengan kita. Gitu. Yang penting kamu sekarang bagaimana nih? Apa sih tujuan hidupmu? Kalau misalnya kamu mau jadi penulis, kamu mau jadi aktor, atau kamu mau jadi content creator, ya kejar itu semua. Karena kenapa? Tujuan hidup itu nanti akan menjadi alat di mana Tuhan bisa pakai kita untuk memuliakan nama Tuhan. Di saat itulah kita bisa kayak oke, thank you Tuhan, aku diciptakan untuk ini. Sama kursi sing kita dudukin ini tujuannya untuk buat kita duduk. Iya. Di situ kalau dia tanya kita kasih mic gitu, dia bilang akhirnya aku sesuai dengan tujuan hidup, aku bisa di tempat itu duduk. Sama kayak gitu. Ya, berarti harus tetap tanya lagi sama penciptanya ya kan? Yes, of course. Ya, Dan pokoknya paling penting kalau misalnya dalam pertemanan, pentingnya punya komunitas yang benar. Kalau misalnya di Cornerstone ada BYC, ya BYC. Karena di sana teman-teman benar-benar care sama kalian. Benar banget. Kalian di apa sehari semingguan ini? Dan no judgment juga gitu ya kok ya. Jangan merasa terjudge di hal itu, karena menurutku komunitas benar-benar harus bukan saling mengejudge, tapi kayak saling memberi masukan untuk mengkritik tapi yang membangun tadi. Iya, dan jangan sampai dimasukin hati. Ya emang ada beberapa orang-orang yang mungkin kata-katanya cukup tidak tersaring gitu ya, kata-katanya kasar. Cuman ambil sisi positifnya aja. Oh, tujuannya orang ngomong ini supaya aku benar-benar bisa jadi utuh lagi. Ya, itulah gunanya komunitas. Kalau misalnya ada yang sekarang kayak, loh aku terus sudah berpacaran, terus ya apa nih ya? Apakah aku harus single lagi? Itu aku gak menyuruh kalian untuk petoto sekarang, putus. Coba kalian introspeksi diri aja. Ya, balik lagi. Kalian merasa nggak bahwa diri kalian ini sudah benar-benar utuh di hadapan Tuhan? Bagaimana kalau kalian tanpa wanita itu kamu pun bisa hidup? Oh iya benar, di saat itulah emang benar Tuhan menaruhkan wanita yang tepat buat kamu. Gitu. Kalau misalnya kalian merasa enggak ya, ternyata aku nyari kebahagiaan di wanitaku, cewekku, ya warning buat kalian dari video ini. Oke. Jadi kok kalau misal Agatha nih ya nangkep, berarti menjadi utuh itu tolak ukurnya apa sih? Ketika kita lebih bergantungnya sama Tuhan, bukan bergantung sama pasangan kita dan lain-lain, dan menemukan kebahagiaan ya dari Tuhan ya kok ya. Kasihnya ya dari Tuhan yang menyempurnakan kita. Bukan tunggu dia mengasihi dulu baru seneng, tunggu dia beliin aku ini itu baru kita bahagia gitu iya kan. Dong, ya. Kadang-kadang kayak, "Beb, aku mau ini GoFood." Iya. Tahu-tahu ada yang tintong. Makanya
kayak aduh aku thank you ya beb, aku senang. Itu bukan titik kebahagiaan, bukan di sana sih. Bukan titik keutuhan itu tadi ya Kok. Berarti kalau misal Koko bisa sharing ini, purpose Tuhan dalam kesinggelan itu jadi seperti apa? Kalau purpose Tuhan itu kepingin kita itu agar mengejar semua apapun yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita. Kita diciptakan, Agatha diciptakan as moderator, SVJ. Itu adalah panggilanmu. Gini, biasanya kalau melakukan hal sesuatu itu dia pasti kayak gak sungkan-sungkan, gak setengah-setengah lakukan. Kalau bisa yang terbaik ngasih, bahkan kayak waktu pun dikasih, segalanya dikasih. Di saat itulah kayak ini kok bukan hobi lagi nih, ini pasti ada something yang lain. Coba tanya dalam Tuhan, apakah ini emang tujuan hidupku? Biasanya nggak jauh-jauh sih emang dari hobi biasa tujuan hidup. Cuman misalnya kan hobi kalian basket, sepak bola, yang kita nggak tahu. Cuman mungkin saja di dalam dunia olahraga, entah kenapa gitu. Kalian harus asah sendiri sih. Coba sedetail mungkin, coba semua hal. Contohnya mulai dari masak, kemudian kalian dari misalnya menggambar, menulis, membaca, nyanyi mungkin. Justru ada temanku yang awalnya dia atlet nih, tiba-tiba jadi penyanyi. Wow, jauh ya? Jauh banget. Kalau misalnya kita benar-benar tahu itu tujuan hidup kalian. Oke. Ya, jadi teman-teman udah mulai introspeksi diri. Karena itu penting banget. Karena kalau misal kita udah ngerasa Tuhan taruh kita di mana, kita asah di sana, udah utuh, boleh deh mulai bagi kasih kita ke orang lain, ke lawan jenis kita kayak gitu. Nah, terus kok kita kan masih bahas soal kesingleness ini. Nah, kalau aku nih concern nih, aku nggak tahu mungkin kalian teman-teman ya, aku concern ke nggak tahu ya, kok media sosial nih rasanya kayak mengumbar-umbar banyak konten gitu loh kok. Akhirnya rasanya kita sebagai pemuda itu kayak berbalap-balapan, ya kan ya, balap-balapan buat nyari cowok, nyari cewek yang bisa bikin konten itu sendiri. Nah, menurut Koko gimana ya tips buat kita nih anak-anak muda untuk tetap stay dengan tujuannya Tuhan dalam hidup kita itu tadi, dan nggak melihat kanan kiri? Kalau masalah hal itu balik lagi ke diri kita sendiri sih. Gini, kalau masalah tentang sosial media itu emang cukup trigger, karena sekarang anak muda itu sekarang pegang sosial media, teman dekat itu apa-apa update dan segala macam, supaya untuk pamer ke teman-teman lain, ini loh. Makanya that's why aku mulai melakukan hal ini. Aku perlu kalian tahu ya, ada beberapa teman-temanku yang emang saya mute di Instastory. Karena menurut aku cukup membuat aku kayak ke-trigger, kayak wah, punya cewek enak ya ternyata ya, bisa pergi makan bareng dan segala macam. Makanya kita yang punya kendalinya dalam sosial media. Makanya kalau aku follow orang-orang yang menurut kalian kenal aja, bukan yang cewek-cewek, cowok-cowok terutama kayak cewek-cewek cantik, kayak hal kayak gitu, nggak perlu kalian follow aja. Jadi mute yang menurut kalian toksik, terus jarang nonton sosial media juga. Kalau misalnya menurut aku, kalau kalian intens banget nih di dunia sosial media, ngeliatin semua story, bahkan scene-nya, insight-nya dilihat semua, siapa ya sih nonton ini nah, bisa jadi kalian ngapain aja selama seharian gitu. Karena biasanya orang yang ngelihat sosial media itu biasanya orang yang udah nggak tahu mau ngapain gitu loh. Jadi kayak membuang waktunya lihat sosial media, lihat story, lihat post-post. Kayak apa ya? Peralihan gitu ya, pelampiasan. Makanya itu pentingnya kita itu untuk punya kesibukan hal lain. Single nggak boleh nganggur. Nah, itu penting. Kalau misalnya kalian nganggur, kalian pasti akan cari kebahagiaan di hal lain. Betul. Apalagi hal yang cowok ya, jujur kalau misalnya nganggur itu bahaya. Karena bisa jatuh dalam dunia masturbasi. Kemudian bisa cari cewek, hal-hal kayak menggunakan aplikasi akhirnya kayak ngapain ya hal supaya kita ini kayak ada temennya gitu. Mereka akan cari hal itu kayak menurut aku yang sudah menyeleweng akhirnya malah. Justru cowok, tujuan kalian menjadi kepala rumah tangga, yuk bangun base-nya, bangun dasarnya, mulai dari kalian mulai bekerja, startup. Apalagi kalian muda, kalian perbanyak sekali trial to error untuk start bisnis. Kalau aku emang sering sekali mengalami masa gagal ini, cuman menurut aku
Nggak apa-apa, ini buat masa depan aku, buat untuk keluarga aku nanti. Kalau berpasangan pikirnya, aku misalnya berpasangan dengan orang ini nanti kedepannya kayak gimana ya, bayangin aja. Kalau kalian merasa kayak waduh, misalnya dengan keadaanku sekarang mungkin aku misalnya berkeluarga dengan wanita yang kaya raya banget, nggak cocok nih. Ya udah realistis aja sama yang mungkin sedang atau gimana gitu. Oke. Jadi teman-teman di tengah apa ya, hiruk pikuk gitu ya, kita tetap harus tahu rasa cukup itu sendiri ya kok Yes. ya. Pentingnya berkata cukup itu harus dalam segala hal dan mensyukuri diri sendiri. Iya, kalau emang masih single ya bersyukur, lihat Tuhan mau lakukan apa sih dalam hidupku gitu. Kalau emang teman-teman sekarang udah berpasangan, introspeksi lagi apakah hubungannya sehat gitu ya kok ya. Terus maksudnya ada Tuhan nggak dalam hidup kalian, seperti itu dalam hubungan kalian. Kalau dalam berhubungan, saran tak kasih tips dating. Ya, Tips kalau dating kalian dari single. ya, kalau misalnya kalian sudah berpasangan, Iya. perbanyak bertanya sama pasangan kalian. Tanya, 5 tahun ke depan kamu ngapain? 10 tahun ke depan kamu bakal ngapain? Tahun depan kamu bakal ada planning apa? Kamu finansialmu gimana? Tanya banyak hal. Karena di saat itulah dimana pada saat kita pacaran, kita itu benar-benar harus terbuka semua. Supaya kita bisa tahu, oh iya ternyata pasanganku keadaannya kayak gini. Terus aku kayak gini. Bisa nggak ya? Nanti realistis aja ke depannya kita bisa bareng. Gitu. Perbanyak tanya tentang hal apa yang dia suka, tentang dia suka warna ini atau enggak, dia mau makan ini atau enggak, makanan kesukaan, semua ditanya. Terus baru kalian lihat bisa nggak aku itu dengan wanita ini. Jadi dating itu bukan hanya untuk berbicara tentang pegangan tangan, pelukan, Kenikmatan duniawi. nonton bioskop bareng, bukan hal itu. Cuman di mana kita saling mencocokkan satu sama lain. Kita bisa nggak menerima perbedaan di antara kita. Justru pasangan itu saling melengkapi juga. Pasangan kita bisa melengkapi hal yang lebih positif, sedangkan kita pun juga bisa melengkapi. Di saat itulah kayak kita bisa saling melengkapi, dua hal yang utuh jadi satu. Berarti kuncinya juga dari ngomong harus saling menerima ya kok satu Iya. sama lain, ada rasa cukupnya itu tadi, dan jangan lupa bertanya, banyak komunikasi sama pasangan itu tadi. Karena kalau misalnya kalian komunikasinya baik antar pasangan, ya pasti kalian aman-aman aja lah pasti. Nggak mungkin kalian misalnya kan komunikasi oke tapi tiba-tiba putus. Loh kenapa? Nggak ada. Nggak tahu. Kemarin itu pacaran ta? Iya. Waduh itu Malah nggak tahu. itu pernah hal yang aku lakukan sih soalnya. Oh iya kan? Wah menarik, boleh dikupas. Itu tapi masa-masa pada saat ya SMP SMA gitu. Oke. Udah jalan 1-2 ya. bulan terus tiba-tiba kita emang pacaran. Nggak sadar malah itu. Karena kayak kamu kok terlalu baik sama aku, terus kamu beliin aku makan dan segala macam. Perhatian Makanya aku gitu. bilang, "Loh, kan emang kita udah pacaran gini-gini." Oh, oke. Oh my god. Berarti dari sisi ceweknya yang nggak sadar ya kok. Iya, Oke, thank you banget nih Komong udah sharing pengalamannya, dan pastinya teman-teman udah take note ya hal-hal yang bisa diaplikasikan, yang dapat pelajaran, dan pastinya teman-teman Cornerstone jangan lupa cari komunitas yang tepat Iya. dan tentukan prioritas, tentunya prioritasnya Tuhan dalam hidup kalian. Haleluya. Haleluya. Oke, teman-teman sampai di sini aja sesi talk kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap stay tune di konten-konten kita, karena pastinya teman-teman dapat hal-hal yang baik buat rohanian kalian dan kehidupan kalian lah intinya. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di I Am Cornerstone, dan juga subscribe YouTube ini, like dan komen kira-kira topik apa sih yang kalian pengen bahas selanjutnya, atau mungkin kritik dan saran yang membangun untuk kita ke depannya. Oke, sampai di sini aja teman-teman. See ya.